Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin 7 September 2020 akan dilaksanakan sidang ujian skripsi dengan judul Pengaruh Model POGIL Process Oriented Guided Inquiry Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 11 pada konsep sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Listianingsi. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, yaitu Ibu Nengsi Juaningsi MPD dan Ibu Dina Rahma Fadila MSI. Kali ini saya akan menyampaikan 3 poin utama yang akan disampaikan, yaitu pertama, alasan mengapa saya memilih judul ini, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kedua, yaitu mengenai tentang metodologi penelitian yang meliputi tentang tempat dan waktu penelitian, kemudian analisis data penelitian, instrumen penelitian, dan variabel penelitian. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Maka daripada itu, mari kita langsung membahas poin yang pertama. Saat ini, setiap manusia dihadapkan oleh permasalahannya sendiri. Maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan ilmu. Ilmu dapat didapatkan dengan pendidikan. Pendidikan saat ini membantu seseorang dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan pendidikan juga dapat membantu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selaras dengan tuntutan keterampilan abad 21 menuntut peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahannya tersendiri. Selanjutnya, ujian nasional masih menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Dari hasil observasi, ujian nasional pada Kota Tangerang Selatan, terutama pada Sekolah SMAN 6 Tangerang Selatan, pada materi sistem pencernaan masih berada di bawah angka 60. Maka materi sistem pencernaan ternyata masih menjadi pelajaran yang sulit bagi peserta didik karena pelajaran yang rumit dan masih banyak terdapat kata-kata ilmiah sehingga siswa harus banyak lebih menghafal. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka kita dapat mengambil dan mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu model pembelajaran harus tepat, sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif. Dan guru mengenyampingkan pembelajaran secara konvensional. Guru yang inovatif yaitu menggunakan model pembelajaran yang baru, salah satunya dengan menggunakan model POGIL ini. Dan dari penelitian ini kita dapat batasi, yaitu pertama, ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, kemudian model POGIL, dan hasil belajar siswa. Sehingga dapat kita rumuskan masalah tersebut, yaitu apakah model POGIL dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 materi sistem pencernaan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari model POGIL terhadap hasil belajar peserta didik. Dan manfaat penelitian ini akan dirasakan oleh guru, sekolah, dan peneliti. Model POGIL tersendiri adalah pengembangan dari inquiry. Kemudian inquiry terbagi lagi menjadi guided inquiry dan berkembang menjadi POGIL. POGIL tersendiri adalah pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, didasari oleh siklus belajar 3 siklus. Selanjutnya, karakteristik dari model ini adalah keterlibatan peserta didik. Peserta didik akan belajar secara berkelompok dan mereka memiliki peran-perannya tersendiri, yaitu manager, presenter, recorder, dan reflector. Tahapan kegiatan POGIL ada 5 tahapan. Pertama, orientasi. Pada orientasi ini, peserta didik mempersiapkan diri, baik itu psikis maupun fisik. Selanjutnya, bagian eksplorasi. Di eksplorasi, guru akan memberikan tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, dan peserta didik akan mempelajari sumber belajar. Selanjutnya, pembentukan konsep. Pembentukan konsep adalah hasil dari langkah eksplorasi. Selanjutnya, bagian aplikasi, peserta didik akan memperkuat dan memperluas pemahaman mengenai konsep. Dan bagian penutup adalah proses ketika peserta didik akan menyampaikan penemuannya, kemudian guru akan memvalidasi hasil yang ditemukan oleh peserta didik.
Hasil belajar sendiri adalah wujud dari pemikiran peserta didik terhadap konsep atau pelajaran yang telah ia terima. Hasil belajar memiliki 3 aspek. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah tabel integrasi tahapan POGIL dengan indikator hasil belajar. Selanjutnya, penelitian ini juga telah diteliti oleh beberapa peneliti, yaitu oleh Nafis, Christine, Wahyu Bunga, dan Rosida. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model POGIL terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 materi sistem pencernaan. Tempat penelitian yaitu di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Pemulang Permai, dan waktu penelitian pada semester ganjil, tepatnya di bulan November 2019. Metode penelitian yaitu eksperimen semu dengan desain non-equivalent control design. Teknik sampling yaitu purposive sampling, dengan saran guru mempertimbangkan hasil belajar peserta didik. Populasinya adalah seluruh kelas 11 MIPA di SMAN 6 Kota Tangerang Selatan, dan sampel adalah 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. 11 MIPA 1 merupakan kelas kontrol dan 11 MIPA 2 merupakan kelas eksperimen. Desain penelitian tersendiri yaitu kedua kelas tersebut diberlakukan pretest. Selanjutnya, pada kelas kontrol, kelas tersebut melakukan pembelajaran secara konvensional dengan pendekatan saintifik, dan kelas eksperimen menggunakan model POGIL. Berikut adalah prosedur penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Primer menjadi jawaban atas penelitian ini, yaitu instrumen tes 22 soal dengan 15 pilihan ganda dan 7 esai. Kemudian data sekunder adalah lembar kerja peserta didik, lembar penilaian psikomotorik, lembar penilaian afektif, dan lembar observasi peserta didik. Berdasarkan hasil analisis soal yang diberikan kepada peserta didik, soal tersebut didominasi oleh kriteria cukup, kemudian pada daya beda didominasi oleh kriteria baik, dan pada reliabilitas pada pilihan ganda termasuk ke dalam kriteria sedang, dan pada esai termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Selanjutnya, tingkat kesukaran didominasi oleh soal dengan kriteria sedang. Setelah didapatkan data pretest dan posttest, maka dilakukan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov karena terdapat 2 data yang berbeda. Selanjutnya, hasil dari uji normalitas tersebut terdapat data yang tidak terdistribusi normal. Maka digunakan uji hipotesis Mann-Whitney sebagai pengganti yang baik untuk uji T. Selanjutnya adalah uji N-gain. Uji N-gain ini untuk mengetahui adanya perkembangan dari nilai peserta didik. Selanjutnya, terdapat rumus untuk penghitungan pengolahan data instrumen non-tes dan LKPD serta lembar observasi. Berikut adalah hipotesis statistik dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pretest dan posttest. Dapat kita pahami dan kita teliti lagi di bagian rata-rata. Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, keduanya sama-sama menunjukkan nilai yang meningkat. Tetapi, pada kelas eksperimen, peningkatan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dan pada kedua kelas, setelah diberikan materi pelajaran, nilai mereka sudah berada di atas KKM sekolah tersebut, yaitu di angka 70. Penyebaran data N-gain, kelas eksperimen, dan kelas kontrol, apabila kita lihat dari rata-ratanya, pada kelas kontrol hanya meningkat senilai 0,29 dan kelas eksperimen hanya meningkat sebesar 0,43, yaitu terdapat nilai eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya, apabila kita kategorikan setiap nilai yang dihasilkan oleh peserta didik, maka dapat diketahui pada kelas kontrol didominasi oleh nilai dengan kategori rendah, sedangkan pada kelas eksperimen terdapat nilai yang mendominasi yaitu nilai dengan kategori sedang. Dan berikut adalah ketercapaian indikator pembelajaran.
Berikut adalah nilai LKPD, hasil nilai laporan praktikum, nilai afektif, dan nilai psikomotorik pada kedua kelas. Dapat diketahui bahwa kedua nilai tersebut yang lebih baik atau lebih meningkat adalah kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Berikut ini adalah keterlaksanaan kegiatan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil analisis data dari pretest dan posttest pada kedua kelas didapatkan data yang tidak terdistribusi normal pada uji normalitas ini. Data yang tidak terdistribusi normal ini dikarenakan banyak peserta didik yang memiliki nilai yang sama sehingga membuat data menjadi tidak terdistribusi secara normal. Keputusan dari uji hipotesis yaitu bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol secara signifikan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model POGIL memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 pada materi sistem pencernaan. Saran yang dapat saya ajukan yaitu manajemen waktu yang tepat agar seluruh peserta didik dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian pengarahan satu sumber belajar agar peserta didik menerima informasi yang seragam dan tidak menimbulkan adanya miskonsepsi. Selanjutnya, lembar observasi antar peserta didik agar pelaksanaan peran dalam penerapan POGIL lebih optimal. Kepada Ibu dosen penguji, beberapa poin yang penting sudah saya sampaikan, maka saya siap menerima pertanyaan dan semoga saya bisa menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya, pada kelas kontrol, mereka udah kesini nih geser. Nah, oke, action. ini harus nandain deh. Minum dulu. Pembelajaran yang inovatif yaitu penggunaan satunya adalah seperti salah satunya dalam penelitian sabar.